Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, COVID-19 telah menimbulkan kesulitan hidup dan kematian di mana-mana. Tentu saja yang paling jadi korban adalah orang-orang yang lemah, orang-orang tua yang imunitasnya mulai menurun, orang-orang miskin yang dia bekerja hari ini untuk makan hari ini, tidak sempat lagi untuk memikir ongkos kesehatan misalnya. Atau orang-orang yang memang di dalam dirinya sudah ada penyakit yang apabila terhinggapi virus ini, penyakitnya menjadi semakin parah, bahkan sampai berujung pada kematian. Seperti yang kita ketahui, prinsip dalam menghadapi wabah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita adalah agar masing-masing orang tidak beranjak dari tempatnya. Yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Ya. Kecuali ada urusan yang syar'i yang penting mendesak dan untuk kepentingan yang lebih besar, maka aturan ini bisa sedikit diperlonggar. Ya. Tentu saja akibatnya dengan kaidah ini orang tidak bisa kemana-mana. Namun apakah dalam kondisi terjepit ini kemudian kita tidak bisa berbuat kebaikan? Tidak. Justru seringkali dalam kondisi krisis, dalam kondisi terjepit inilah amal-amal yang afdol, amal-amal yang utama itu kemudian terlahir. Tanda cinta itu adalah peduli, dan cinta itu akan teruji ketika krisis. Nabi mengatakan begini, infak yang paling afdol itu adalah pada saat engkau masih muda, pada saat masih banyak kebutuhan, ya, dan engkau dalam kondisi kekurangan, terus kemudian engkau masih berinfak, bisa berinfak, maka itu adalah infak yang paling afdol. Atau dalam kesempatan lain Nabi mengatakan, atasilah kesulitan rezekimu itu, atasilah kesulitan hidupmu itu dengan banyak-banyak bersedekah. Sikap terbaik, ya, yang bisa kita lakukan dalam kondisi krisis ini adalah masing-masing orang berlomba untuk bersedekah. Sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang. Sedekah itu meliputi berbagai macam kebaikan. Bahkan kalau seandainya seseorang tidak lagi bisa melakukan kebaikan, lalu kemudian dia menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan buruk, maka itu adalah sedekah. Maka sekarang saatnya orang yang mampu membantu yang tidak mampu. Entah itu bentuk dalam wujud pikiran, tenaga, finansial, logistik, obat-obatan, atau yang lain. Bagi yang tidak mampu, tidak usah berkecil hati. Ya. Kalau
dia berusaha menahan diri untuk tidak merepotkan dan tidak menambah kondisi menjadi semakin runyam, maka itu sedekah. Itulah pemberian. Dan inilah yang melahirkan kebahagiaan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu muncul pada saat memberi, bukan pada saat menerima. Oleh sebab itu, jika masing-masing kita ini bisa menghindarkan diri kita dari kekikiran jiwa kita dan saling peduli, maka inilah yang akan mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cinta itu selalu berbalas dengan cinta. Allah sendiri telah menjamin ini lewat kalimat yang tersampaikan oleh Rasul yang mulia. Beliau mengatakan, Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun, kata Allah. Barang siapa yang terhindar dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang menang. Itulah orang-orang yang beruntung. Ada rahmah, selalu ada cinta di dalam setiap kejadian. Cinta Allah ini meresap ke seluruh bagian alam semesta ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, barang siapa yang mencintai yang ada di dunia, maka dia akan dicintai oleh yang ada di langit. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.